Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Peti Hamisa. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah filsafat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iwan MAG, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Izinkan di sini saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Sofiullah dan ada Maria Jamilah. Baik, supaya tidak mengurangi waktu, lebih efisien. Baik, supaya lebih mengefisienkan waktu, kami akan memaparkan topik atau pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama awal mula perkembangan filsafat modern, yang kedua humanisme, yang ketiga renaissance. Oke, materi yang pertama yaitu tentang awal perkembangan filsafat modern yang akan disampaikan oleh Sofiullah. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Langsung saja, saya di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu awal perkembangan filsafat modern. Awal perkembangan filsafat modern yang pertama yaitu waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsafat terkemuka pada zaman modern. Yang kedua, berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat. Pada awal kelahirannya tidak peradaban kuno, masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Babylon yang hidup di lembah sungai Nil, Mesir, dan sungai Efrat. Yang ketiga yaitu mereka telah mengenal alat pengukur berat, tablet bilangan berpangkat, tablet perkalian dengan menggunakan 10 jari. Yang keempat yaitu piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu, yang ternyata perbuatannya menggunakan geometri dan matematika, menunjukkan cara berpikirnya yang sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang kelima, abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikekang oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat sangat terbatas. Perkembangan sains sulit terjadi, juga perkembangan filsafat. Bahkan dikatakan manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Yang keenam, oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif. Di dalam perenungan mencari alternatif itu, orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas, pemikiran tidak dikekang, sains maju, yaitu zaman dan peradaban Yunani kuno. Yang terlahir yaitu yang ketujuh, kemudian muncullah humanisme dan juga renaissance. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Peti Hamisa. Baik, materi selanjutnya yaitu materi kedua tentang humanisme. Pengertian humanisme. Humanisme merupakan aliran yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik, dan menganggap
manusia sebagai objek pembelajaran terpenting. Humanisme berasal dari kata humanitas yang berarti pendidikan manusia. Humanisme pertama kali lahir dan diterapkan di Italia yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Secara umum, humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiahnya secara penuh. Kemuliaan manusia sendiri terletak dalam kebebasannya untuk menentukan pilihan sendiri dan dalam posisinya sebagai penguasa atas alam. Baik, masih tentang humanisme. Yang kedua yaitu faktor-faktor kemunculan humanisme. Yang pertama, melemahnya sistem teologi dan nilai Kristen, penyimpangan sebagian nilai-nilai Kristen dan mendahulukan keimanan atas pemahaman agama membuat mereka di dalam kondisi keterasingan dari agama yang berkuasa, dan kebanyakan dari mereka menjadikan Romawi dan Yunani kuno sebagai panutan mereka. Yang kedua yaitu para humanis yang memiliki hubungan dengan pusat-pusat kekuasaan memandang perbedaan agama yang menjadi titik masalahnya. Mereka bermaksud mencari jalan keluar permasalahan ini. Humanisme yang ketiga yaitu tokoh humanisme. Yang pertama, Arthur Comte, salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Yang kedua, Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan di dalam diri individu ada dua hal yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan. Yang ketiga, Charles Rawls. Ia menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi, lebih personal dan berarti. Untuk materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Maria Jamilah. Kepadanya saya persilahkan. Saya Maria Jamilah. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang ketiga, yaitu pengertian Renaissance. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kebangkitan kembali. Renaissance adalah hasil dari gerakan individualisme yang kuat dan telah menimbulkan kekacauan pada tatanan yang diterapkan pada abad ke-14 dan ke-15. Renaissance berarti lahir kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan berkesenian. Dapat disimpulkan bahwa Renaissance adalah periode yang berpusat pada manusia dan di dunia yang merupakan kebangkitan modern dalam bidang ilmu pendidikan dan kesenian. Yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan munculnya gerakan Renaissance. Yang pertama, hubungan antara kerajaan Islam di semenanjung Iberia dan Prancis membuat para pendeta mendapat kesempatan belajar di Spanyol. Kemudian para pendeta kembali ke Prancis untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh di lembaga-lembaga pendidikan Prancis. Yang kedua, Perang Salib. Pada tahun 1100 sampai 1300 Masehi yang terulang 6 kali tidak hanya menjadi ajang peperangan fisik, namun juga menjadi para tentara Eropa yang berasal dari berbagai negara itu menyadari kemajuan negara-negara Islam, sehingga mereka menyebarkan pengalaman mereka setelah kembali ke negara-negara mereka. Yang ketiga yaitu tokoh Renaissance. Tokoh Renaissance yang pertama ada Nicolaus Copernicus. Lahir pada tahun 1473. Ajaran yang beliau bawa menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya atau disebut teori heliosentris, dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu berputar sehari-hari terhadap porosnya atau disebut rotasi bumi, dan gerakan tahunan mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Yang kedua ada Johannes Kepler. Lahir pada tanggal 27 Desember 1571 di Jerman. Ajaran yang beliau bawa memperkirakan bahwa planet-planet lain berputar mengelilingi matahari yang selanjutnya mengorbitkan bumi. Kepler juga percaya bahwa planet-planet bergerak membentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Yang ketiga ada Galileo Galilei. Lahir di Pisa, Italia pada 1564.
Ajaran yang ia bawa sepaham dengan Kopernikus yang menganut paham rasionalisme, bahwa pengetahuan didapatkan dari akal, dan akal adalah alat penting dalam perolehan pengetahuan. Yang keempat ada Francis Bacon. Francis Bacon lahir di London, Inggris pada tahun 1561. Ajaran yang ia bawa menganut paham empirisme, yaitu paham menekankan pengalaman dan perolehan pengetahuan dan memperkecil peranan akal. Yang kelima ada Roger Bacon, lahir di Inggris pada tahun 1214. Ajaran yang ia bawa paham empirisme yang menekankan peranan pengalaman, sama halnya dengan Francis Bacon yang menganut paham ini. Yang keempat, sumbangan masa Renaissance terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai dengan gerakan Renaissance, yaitu mengelompokkan kemampuan peserta didik menguasai ilmu-ilmu eksak, matematika, kimia, fisika, dan astronomi. Yang kedua, kurikulum yang dikembangkan. Pada zaman Renaissance, sangat terasa pada bidang seni lukis dan sastra. Perkembangan ilmu pengetahuan telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, statistika, farmakologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Yang ketiga, ada proses pembelajaran. Proses belajar dalam zaman Renaissance menggunakan pembelajaran induktif atau riset. Contohnya, pada kurikulum 2013 menekankan pembelajaran, yaitu mengamati, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembahasan materi tentang awal perkembangan filsafat modern telah tersampaikan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Peti Hornisa izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.